Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Saki. Saya akan menyampaikan bagaimana kegiatan pembelajaran saya saat bersekolah bagi SD sampai SMA dan kuliah tinggi. Selama bersekolah dasar SD, pembelajaran lebih difokuskan pada pengenalan dasar seperti membaca bersama, menulis di papan tulis, berhitung, permainan edukatif, dan hafalan. Pada jenjang ini, guru biasanya menerapkan metode ceramah dan hafalan. Di sekolah menengah pertama SMP, pelajaran menjadi lebih kompleks. Siswa sudah mulai mengenal mata pelajaran seperti sains, sosial, dan bahasa yang lebih mendalam. Siswa juga sudah diminta untuk melakukan diskusi secara kelompok, melaksanakan ulangan harian dan presentasi sederhana, namun masih menggunakan metode yang sama. Memasuki sekolah menengah atas SMA, pembelajaran lebih terstruktur dan berfokus pada spesialisasi bidang yang dipilih, seperti IPA atau EPS. Pada jenjang ini, siswa lebih sering berdiskusi, bereksperimen di laboratorium, membuat laporan dan proyek kelompok, serta melakukan presentasi. Ketika memasuki perguruan tinggi, pembelajaran menjadi lebih mandiri. Mahasiswa diminta untuk berpikir kritis, melakukan penelitian, aktif dalam diskusi, dan membuat tugas mandiri seperti makalah dan skripsi. Pembelajaran berfokus pada penyelesaian masalah secara nyata dan pengembangan keterampilan sesuai bidang studi yang dipilih. Lalu untuk soal yang kedua, pendapat saya mengenai tren yang sedang berkembang di dunia saat ini. Perkembangan teknologi yang pesat saat ini, khususnya dalam penggunaan gawai atau gadget, internet, dan media sosial telah membawa perubahan besar dalam kehidupan. Teknologi telah mempermudah akses informasi, mempercepat komunikasi, dan membuka peluang baru dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan hiburan. Dalam bidang pendidikan, teknologi mampu mendukung pembelajaran jarak jauh, menyediakan berbagai sumber belajar, dan memperluas kesempatan belajar. Namun, di balik manfaatnya, ada berbagai tantangan yang harus dihadapi. Kecanduan gawai salah satunya. Permasalahan ini dapat mengganggu aktivitas dan interaksi sosial secara langsung. Sebagian orang akan menghabiskan waktu di depan gawai, baik untuk permainan daring, media sosial, atau konten hiburan. Penggunaan teknologi juga berpengaruh terhadap kesehatan mental, khususnya kalangan remaja yang sering merasa tertekan secara sosial dan dari citra kehidupan yang sempurna di media sosial. Semua orang tentunya hanya akan menampilkan sisi positif di kehidupan mereka di media sosial. Selain itu, penyebaran informasi yang tidak akurat yang juga menjadi masalah besar. Banyak pengguna yang mudah percaya dan membagikan informasi tanpa mencari tahu keasliannya terlebih dahulu. Meskipun demikian, jika digunakan secara bijak, teknologi dapat meningkatkan kualitas hidup penggunanya dan pentingnya setiap individu menemukan keseimbangan antara penggunaan teknologi dan kehidupan nyata. Lalu untuk soal yang ketiga, bagaimana karakteristik peserta didik saat ini dibandingkan dengan masa ketika saya bersekolah? Karakteristik peserta didik saat ini sangat cepat dalam beradaptasi dengan teknologi dibandingkan dengan masa ketika saya sekolah SD sampai SMA. Mereka tumbuh di era digital dan punya akses yang mudah terhadap gawai, internet, dan media sosial. Hal ini berbeda dengan masa saya sekolah, di mana teknologi belum semaju sekarang. Peserta didik masa sekarang juga memiliki akses tak terbatas dalam mencari informasi melalui internet. Hal ini membantu peserta didik untuk lebih mandiri dalam mengeksplorasi topik sesuai minat mereka. Berbeda dengan masa saya yang hanya memanfaatkan buku teks yang tersedia di sekolah. Peserta didik saat ini juga lebih berani menyampaikan pendapat dan lebih kritis dalam menerima pembelajaran. Mereka cenderung mempertanyakan informasi yang diterima. Pada masa lalu, peserta didik lebih pasif, tanpa banyak bertanya dan menerima informasi apa adanya. Peserta didik sekarang juga lebih kreatif dan inovatif. Di masa lalu, kreativitas peserta didik seringkali terbatas, namun dengan kemajuan teknologi yang memunculkan beberapa tantangan, seperti menurunnya kemampuan fokus siswa. Peserta didik saat ini kesulitan mempertahankan fokus jangka panjang. Seringkali mereka terdistraksi dari media sosial dan permainan di gawai. Berbeda dengan masa lalu yang hanya fokus pada tugas atau mata pelajaran. Interaksi sosial secara langsung di kalangan peserta didik sekarang juga menurun. Banyak dari mereka lebih nyaman berkomunikasi lewat media sosial dibandingkan berinteraksi secara langsung. Di masa saya sekolah, interaksi sosial secara langsung lebih banyak dilakukan, sehingga kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama lebih kuat. Pendidikan saat ini juga dihadapkan dengan tantangan kesehatan mental yang lebih besar, terutama tekanan dari media sosial dan ekspektasi tinggi dari lingkungan akademis dan sosial. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bagaimana teknologi berpengaruh terhadap karakteristik peserta didik. Lalu untuk soal yang keempat, bagaimana pendapat saya mengenai skor PISA Indonesia dalam kemampuan literasi dan matematika?
Fakta bahwa skor PISA di Indonesia dalam literasi dan matematika masih di bawah kata-kata negara OECD menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih perlu perbaikan. Hal ini membuktikan belum optimalnya kualitas pembelajaran yang diterima siswa dalam aspek literasi dan numerasi. Ada berbagai faktor yang menjadi penyebabnya, seperti kurang efektifnya metode pengajaran, fasilitas pendidikan yang terbatas, dan masih adanya ketimpangan akses terhadap pendidikan berkualitas di berbagai daerah. Peningkatan kemampuan literasi dan numerasi sangat penting sebagai bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Langkah konkret yang bisa diambil untuk memperbaiki situasi ini seperti melakukan pendekatan yang lebih komprehensif, pembaruan kurikulum yang lebih relevan, serta penggunaan teknologi. Daerah-daerah yang tertinggal juga harus dibagi dukungan tambahan dan program pengembangan siswa lebih diperkuat, seperti keterampilan kritis, analitis, dan problem solving. Kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan orang tua, serta masyarakat dapat menciptakan perubahan dalam kualitas pendidikan. Kemampuan literasi dan matematika siswa di Indonesia juga akan meningkat dan mencapai target pendidikan yang lebih baik di masa mendatang. Itu saja dari saya persilakan Ibu Magisa untuk menanggapi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menanggapi apa yang disampaikan Ibu Yulia. Sebelumnya saya mengapresiasi dulu kepada Ibu, sangat luar biasa apa yang disampaikan tadi. Di sini saya menanggapi adanya beberapa hal yang berbeda karena pengalaman itu pasti tidak sama. Di sini saya akan menyampaikan yang pertama mengenai bagaimana kegiatan pembelajaran saya ketika bersekolah dari SD sampai dengan kuliah. Tadi Ibu Yulia mengatakan bahwa ketika berada di sekolah dasar lebih banyak metode ceramah, begitu ya Bu? Iya. Ketika saya dulu SD, pembelajaran sudah lumayan variatif. Contohnya, walaupun saat itu ya masih fokusnya terhadap pembelajaran dasar seperti membaca, menulis, berhitung, tetapi pembelajaran sudah lebih variatif, tidak hanya menggunakan metode ceramah. Ketika itu saya pernah praktik mencangkok begitu, dimana itu bukan tugas kelompok tapi tugas pribadi. Jadi saat saya SD, buku pelajaran adalah bahan utama atau bahan ajar yang utama ketika kita ingin belajar. Jadi ketika saya mencangkok, saya membawa buku paket tersebut ke dekat pohon yang ingin saya cangkok. Berbeda dengan sekarang begitu, yang bisa kita akses video-videonya di internet. Nah, kemudian yang tahap jenjang berikutnya yaitu SMP, cukup variatif juga ketika SMP. Nah, di SMP ini juga saya sudah mengenal adanya internet, karena saat itu saya ada salah satu mata pelajaran yaitu TIK begitu ya, pelajaran mengenai perangkat-perangkat yaitu laptop begitu saat itu. Jadi pembelajaran di sini lebih kompleks dibandingkan dengan SD. Di sini juga saya lebih banyak menemui pembelajaran dengan diskusi kelompok. Berbeda ketika SD lebih banyak didominasi oleh guru, di mana pembelajaran itu berpusatnya bukan kepada siswa, tetapi sebaliknya kepada guru yang lebih mendominasi ketika proses pembelajaran berlangsung. Kemudian ketika SMA lebih kompleks lagi dibandingkan dengan SD dan SMP, adanya sistem pilihan jurusan. Nah, ketika itu kan ada jurusan IPA, IPS, dan agama. Kebetulan saya saat itu sekolah di Madrasah Aliyah. Materi yang diajarkan juga lebih kompleks karena dirancang untuk mempersiapkan siswa menghadapi ujian akhir sekolah dan ujian untuk masuk perguruan tinggi. Nah, di sini juga sumber belajarnya sudah lebih banyak begitu. Pembelajaran juga tidak hanya buku teks saja, tetapi adanya penggunaan proyektor atau LCD dan beberapa aplikasi dan website penunjang pembelajaran seperti adanya Quizizz dan Kahoot begitu. Kemudian ke jenjang perguruan tinggi. Nah, saya saat itu adalah sebutannya sebagai angkatan COVID begitu ya. Ketika COVID yang merajalela, semua aspek kehidupan berubah, termasuk di dunia pendidikan yang biasanya bertatap muka tiba-tiba bertatap maya. Nah, ketika itu kami diharuskan untuk
memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang baru saja saya ketahui saat itu juga, seperti aplikasi Zoom, Google Meet, Google Classroom, yang saya rasa masih asing begitu dalam penggunaannya. Jadi saya berusaha untuk bisa mengikuti pembelajaran yang lebih spesifik ketika saya memilih jurusan perkuliahan dengan aplikasi-aplikasi baru yang saya temui saat itu. Dari perkuliahan juga saya dilatih untuk bisa berpikir kritis, menganalisis masalah, dan mencari solusi guna menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan yang sangat variatif. Kemudian saya juga akan berpendapat mengenai tren yang sedang berkembang di dunia saat ini, yaitu penggunaan gawai dan media sosial. Tren tersebut sepertinya tidak terpisahkan dari manusia. Mengapa demikian? Karena tren tersebut berdampak untuk berbagai aspek, tidak hanya belajar saja, tetapi juga bagaimana berkomunikasi dan bekerja. Di satu sisi, kemajuan teknologi yang ada bisa mempermudah seseorang dalam mengakses informasi, memperluas kesempatan pendidikan melalui berbagai platform daring begitu, yang bisa juga mendukung produktivitas dalam bekerja dengan memanfaatkan perangkat dan aplikasi yang variatif. Saat ini juga kita gencar-gencar ya begitu ya menggunakan artificial intelligence atau AI. Jadi saat ini marak sekali pemanfaatan AI begitu, yang dianggap dapat meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan. Namun di satu sisi yang lain, perkembangan teknologi yang ada juga menjadi tantangan tersendiri sehingga perlu diperhatikan penggunaannya. Nah, tadi Ibu Yulia juga ada menyebutkan tentang ketergantungan ya Bu ya. Iya. Nah, jadi ketergantungan itu menjadi sesuatu hal yang cukup mengkhawatirkan bagi pengguna gawai, di mana teknologi semakin hari semakin pesat. Penggunaan gawai yang berlebihan berdampak bagi kalangan anak-anak hingga remaja, mungkin semua kalangan ya, tetapi di sini khususnya bagi kalangan anak-anak dan remaja, apalagi yang usia sekolah begitu, akan berdampak kepada kesehatannya, baik itu fisik maupun mentalnya, sehingga perlu kesadaran dari masing-masing pengguna teknologi agar bijak dalam memanfaatkan segala sesuatu agar dampak positif dari perkembangan teknologi dapat dirasakan dan kita bisa meminimalkan dampak negatifnya begitu. Kemudian mengenai karakteristik peserta didik saat ini dibandingkan dengan ketika saya bersekolah dulu, menurut saya perbedaannya cukup signifikan ketika saya bersekolah dulu dengan anak-anak sekarang, di mana anak-anak saat ini sudah terbiasa, sudah mengenal teknologi sejak mereka kecil. Bahkan ketika balita begitu, sering kita jumpai bersama adanya anak-anak balita yang diberikan gawai oleh orang tuanya hanya untuk meredakan tangisnya begitu. Berbeda ketika kita dulu yang hanya mengenal teknologi seperti gawai tersebut. Iya, SD sudah mengenal gawai, tetapi hanya bisa mengakses SMS, bukan internet, bukan media sosial begitu. Jadi dari adanya kemudahan dalam mengakses internet tersebut tidak menutup kemungkinan adanya dampak negatif dari hal tersebut. Mereka seringkali sulit untuk berkonsentrasi. Ibu Yulia juga tadi ada menyinggung mengenai konsentrasi. Ketika seseorang kecanduan, ketergantungan terhadap gawai, maka akan mempengaruhi konsentrasi mereka dalam belajar. Saya saat asistensi mengajar kemarin mendapati siswa yang mencuri-curi kesempatan menggunakan gawai di saat proses pembelajaran, di mana tidak seharusnya mereka menggunakan gawai tersebut. Hal tersebut mereka gunakan hanya untuk membuka media sosial, bahkan bermain game online. Berbeda ketika kita dulu, ketika kita bosan dengan pembelajaran, kita akan mungkin merasa mengantuk dan ingin cepat ke kantin begitu. Berbeda begitu, sangat spesifik perbedaan
peserta didik saat ini dengan kita dulu. Kemudian saya akan berpendapat mengenai skor PISA siswa Indonesia dalam literasi dan matematika. Hal tersebut menjadi perhatian dari semua kalangan. Bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan tersebut? Upaya yang pertama yang bisa kita lakukan adalah merevisi kurikulum sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang kedua, kita juga bisa meningkatkan kualitas guru yang dapat dilakukan dengan berbagai program pelatihan dan pengembangan guna menciptakan guru yang kompeten di bidangnya. Dan yang ketiga, kita juga bisa melengkapi sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran. Upaya tersebut dapat dilakukan dari berbagai pihak, bukan hanya satu pihak, baik pemerintah, sekolah, dan pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada sehingga siswa Indonesia mampu bersaing di tingkat global dan mampu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Mungkin itu saja Ibu Yulia tanggapan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Makisa atas tanggapannya. Dapat kita simpulkan ya Bu, ketika kita sekolah dulu, kita mempunyai pengalaman yang berbeda-beda ya Bu. Ketika saya sekolah SD, guru saya yang menggunakan metode Cikama, sedangkan Ibu sudah adanya praktek ya Bu. Lalu untuk tren, nah itu sangat mempengaruhi sekali dengan karakteristik siswa sekarang. Ketika kita dulu kan masih sangat awam ya dengan teknologi. Betul. Nah sekarang kan sudah sangat anak-anak tuh udah dari kecil kenal teknologi begitu ya Bu. Jadi ada dampak positif dan negatifnya ya Betul. Bu. Tapi kita usahakan untuk meminimalisir dampak negatifnya tadi. Lalu untuk selanjutnya itu yang skor PISA ya Bu. Itu kan kita sama-sama setuju ya Bu, adanya upaya untuk meningkatkan skor PISA, yaitu dengan revisi kurikulum. Lalu apalagi Bu? Peningkatan kualitas guru gitu, pelengkapan sarana dan prasarana agar nilai siswa tadi bisa lebih meningkat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kita juga setuju kan Bu, kalau ada kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan orang tua serta masyarakat dalam meningkatkan perubahan kualitas pendidikan. Betul. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.